Malam itu suasana rumah Reno terasa sepi dan dingin. Hujan turun sejak sore, membuat udara semakin mencekam. Di ruang tengah, jam dinding berdetak pelan. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Reno baru saja sampai di rumah setelah perjalanan darat selama 6 jam dari luar kota. Reno membuka pintu depan dan melangkah masuk dengan ransel di bahu. Wajahnya terlihat lelah namun antusias. Ia sengaja pulang lebih cepat dari jadwal dinasnya. Hari ini adalah ulang tahun pernikahannya yang keempat bersama Vina, istrinya. Ia sudah membayangkan akan mengejutkan Vina dengan buket bunga dan kue yang ia beli di rest area tadi. Namun, rumahnya sunyi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada aroma masakan dari dapur. Dan yang paling membuat jantung Reno berdebar, tidak ada sosok Vina. Reno memanggil, "Vina, aku pulang." Tidak ada jawaban. Ia membuka sepatu, meletakkan ransel di sofa, dan melangkah masuk ke kamar. Kosong. Kamar mandi juga kosong. Reno membuka lemari. Baju-baju Vina masih tergantung rapi. Tapi tas tangan dan jaket favorit Vina tidak ada di tempat biasanya. Reno menatap sekeliling, mencoba tetap tenang. Mungkin dia keluar beli sesuatu, pikirnya. Tapi di luar hujan deras. Siapa yang mau keluar malam-malam begini? Ponselnya ia ambil, lalu mencoba menelepon Vina. Namun suara dari operator membuat perasaannya makin tidak enak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba lagi. 3 kali. Tetap sama. Reno menghela napas. Ia kemudian membuka aplikasi perbankan untuk memastikan sisa saldo. Karena tadi sore ia sempat transfer untuk beli oleh-oleh di perjalanan pulang. Tapi yang membuatnya terkejut, ada notifikasi masuk sekitar 1 jam yang lalu. Transfer Rp3.200.000 ke Hotel Amanah Room 705. Matanya langsung membelalak. Tangannya gemetar. Hotel Amanah? Itu hotel yang terkenal di pusat kota. Mewah, mahal, dan biasanya tempat orang menginap untuk urusan bisnis atau hal lain yang lebih rahasia. Pikiran Reno langsung liar. Ia mencoba menepis. Bisa saja Vina bayar hotel untuk saudaranya. Atau mungkin acara komunitas kantornya. Gumam Reno. Tapi kenapa tidak bilang? Kenapa diam-diam? Kenapa hari ini? Pas ulang tahun pernikahan mereka? Tanpa pikir panjang, Reno mengambil kunci mobil. Ia keluar rumah sambil menahan napas. Hujan masih turun. Tapi kali ini bukan udara dingin yang membuatnya menggigil, melainkan firasat buruk yang tak bisa ia tolak. Dalam perjalanan menuju hotel, hujan menutupi kaca depan mobil. Wiper terus bekerja, tapi jarak pandang tetap terbatas. Reno berkendara dalam diam, hanya suara hujan dan detak jantungnya yang terdengar di dalam mobil. Setelah 30 menit menembus jalanan basah dan sepi, ia tiba di depan Hotel Amanah. Gedung tinggi itu berdiri megah dengan lampu-lampu terang. Lobi tampak ramai oleh tamu yang keluar masuk membawa koper. Tapi Reno tak memperhatikan mereka. Ia hanya berjalan lurus menuju meja resepsionis dengan langkah cepat. Petugas menyambutnya ramah. "Selamat malam. Ada yang bisa dibantu, Pak?" Reno langsung menunjukkan layar ponselnya, menampilkan notifikasi transfer. "Istri saya katanya menginap di kamar 705. Bisa saya pastikan nama dan tamu yang check-in?" Petugas itu terlihat ragu. "Maaf, Pak, kami tidak bisa memberikan data tamu tanpa izin." Reno mengeluarkan dompet dan menyelipkan beberapa lembar uang ke atas meja, menatap mata petugas itu tajam. "Tolong, ini darurat. Saya cuma ingin tahu siapa yang ada di kamar itu sekarang." Petugas itu menelan ludah, lalu membuka sistem. Ia mengetik sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan. "Check-in atas nama Vina Hadi, 1 jam lalu. Belum ada permintaan check-out." Reno merasa lututnya lemas. Ia nyaris jatuh. "Room 705, ya?" Petugas mengangguk. Tanpa menunggu lebih lama, Reno menuju lift. Dalam lift, ia menatap bayangannya sendiri di dinding cermin. Matanya merah. Napasnya cepat. Apa yang akan ia temukan di balik pintu kamar itu? Lift sampai di lantai 7.
Lorongnya panjang dan sunyi. Hanya suara langkah Reno yang terdengar. Lampu redup membuat suasana semakin mencekam. Ia berhenti di depan kamar 705. Dari balik pintu, terdengar suara seperti tawa pelan. Suara perempuan. Dan ada suara laki-laki juga. Suaranya dalam, seperti suara yang tidak asing. Reno mendekatkan telinga ke pintu. Lalu terdengar satu kalimat yang mengubah semuanya. Kalau Reno tahu hubungan ini, semua akan hancur. Dek. Reno langsung mendorong gagang pintu. Terkunci. Ia kembali ke lift, menekan tombol untuk turun, lalu kembali ke resepsionis dan berkata, "Saya ketinggalan kunci kamar, bisa minta akses ke kamar 705?" Petugas, yang tadi menerima sogokan, mengangguk lalu memberikannya kartu akses cadangan. Reno naik kembali. Tangannya gemetar saat menempelkan kartu ke sensor pintu. Tit. Bunyi kecil. Lampu hijau menyala. Pintu terbuka perlahan. Kamar dalam keadaan gelap. Hanya cahaya dari jendela yang sedikit menerangi ruangan. Reno melangkah masuk. Di meja kamar ada 2 gelas wine terbuka. TV menyala tanpa suara. Suara tawa tadi menghilang. Tiba-tiba dari arah kamar mandi terdengar suara panik. "Matikan lampu. Cepat." Lampu padam seketika. Reno spontan mengejar ke arah kamar mandi dan mendorong pintunya. 2 sosok manusia berdiri di sana. Hanya dibalut handuk. Reno mengaktifkan lampu. Cahaya menyala. Dan ia melihat wajah yang membuat napasnya tercekat. Fina. Dan seorang pria. Tapi bukan pria asing. Reno nyaris terjatuh. Matanya tak bisa percaya. Pria itu adalah ayah Fina sendiri. Mertuanya. Pak Hadi. Reno terpaku. Napasnya seakan terhenti. Matanya memandang tajam ke arah 2 sosok yang berdiri membeku di kamar mandi hotel itu. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara hujan dari luar jendela yang terdengar samar-samar. Fina berdiri di pojok kamar mandi dengan wajah pucat. Tangannya yang gemetar berusaha menahan handuknya agar tidak jatuh. Matanya membesar melihat Reno berdiri di ambang pintu. Ia tampak ingin bicara, tapi lidahnya seperti membeku. Di sampingnya berdiri Pak Hadi, ayah Fina sekaligus mertua Reno, dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa malu atau bersalah. Justru, sorot matanya tenang, seperti seseorang yang sedang menanti sesuatu meledak. "Reno." Suara Fina akhirnya keluar, pelan dan bergetar. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Tapi Reno tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung. Dadanya bergemuruh. Pikirannya kalut. Sekujur tubuhnya panas. Tapi tangannya dingin. Pak Hadi maju 1 langkah. "Tenang, Ren. Dengarkan dulu penjelasannya." "Penjelasan?" Reno akhirnya bicara. Suaranya keras dan penuh amarah. "Kamu, di sini, sama anak kandungmu sendiri. Di kamar hotel. Pakai handuk. Kamu pikir saya bisa dengar penjelasan apaan?" Pak Hadi tetap tenang. Ia mengambil nafas panjang, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku nggak bakal sembunyi lagi, Ren. Sudah terlalu lama semua ini kutahan. Fina juga. Kita berdua sudah terlalu sakit karena rahasia ini." Fina menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Reno menggeleng tak percaya. "Rahasia apa? Kamu sadar nggak ini kejadian apa? Kalian berdua." Pak Hadi mengangkat tangan. "Sudah, duduk dulu. Biar aku yang jelaskan." Reno menatap keduanya. Ia merasa seperti terjebak di mimpi buruk. Tapi pikirannya menuntut jawaban. Maka ia berjalan ke kursi. Duduk di sisi ranjang dengan tangan mengepal. Fina keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi hotel. Pak Hadi menyusul dengan pakaian lengkap yang ia ambil dari lemari. Keduanya duduk di sisi lain ruangan, saling menatap sejenak, lalu mulai bicara. Pak Hadi memulai, "Waktu Fina kecil, aku bukan ayah yang baik. Ibunya terlalu sibuk bekerja, dan aku sendiri sering pulang malam. Saat itu aku punya masalah banyak, termasuk kebiasaan yang buruk.
Vina menutup wajahnya. Tangisnya mulai terdengar. Aku pernah kelewat batas. Dan sejak saat itu, hidup Vina nggak pernah sama lagi. Reno masih belum sepenuhnya mengerti. Tapi kata-kata, kelewat batas, mulai membentuk gambaran mengerikan di kepalanya. Pak Hadi melanjutkan. Suaranya mulai berat. Vina sempat tinggal di rumah neneknya beberapa tahun. Tapi ketika ibunya meninggal, dia kembali padaku. Aku pikir semua sudah membaik. Tapi ternyata tidak. Trauma itu masih ada. Dan kami berdua sama-sama terjebak. Reno menatap Vina. Jadi, kamu dan ayahmu sudah sejak lama? Vina menggeleng cepat sambil menangis. Enggak, aku enggak pernah mau. Reno, aku benci semua ini. Tapi aku juga enggak tahu harus gimana. Aku takut. Dia ancam aku. Dia bilang, kalau aku cerita ke siapapun, dia bakal bunuh diri. Dan dia pernah coba. Reno menatap Pak Hadi. Jadi kamu paksa anakmu sendiri buat tetap jalanin ini semua? Pak Hadi hanya diam. Berapa lama? Sejak kita menikah. Vina tidak menjawab. Ia hanya menangis. Pak Hadi menjawab. Pelan. Setelah setahun kalian menikah. Saat itu aku merasa kehilangan. Aku tahu itu salah, Ren. Tapi, aku juga manusia. Reno berdiri. Emosinya memuncak. Ia meraih kursi terdekat dan melemparkannya ke arah tembok. Suara keras mengejutkan semua orang di kamar itu. Kamu manusia? Kamu monster. Vina menjerit, menutup telinga. Pak Hadi tidak bereaksi. Ia duduk diam, menerima semua. Selama ini aku percaya sama kamu, Pak. Aku hormat. Aku anggap ayah sendiri. Tapi ternyata kamu ngelakuin ini ke anak kandung kamu sendiri. Reno menarik napas dalam. Lalu ia memandangi Vina. Dan kamu, kenapa nggak pernah cerita? Kenapa kamu tetap pura-pura semua baik-baik aja? Vina mendekat, jatuh bersimpuh di depan Reno. Aku nggak tahu caranya. Reno, aku takut kamu bakal benci aku. Aku takut kamu bakal ninggalin aku. Aku cuma ingin semua ini berhenti. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Reno terdiam. Air matanya mulai menetes. Emosinya campur aduk. Marah, jijik, kecewa, sedih. Ia berdiri dan mengambil ponselnya. Aku nggak bisa diam. Ini harus dihentikan. Vina langsung menarik tangannya. Jangan laporin dia. Reno, dia tetap ayahku. Ayahmu? Ayah model begitu layak dipanggil ayah. Pak Hadi berdiri. Kalau kamu mau lapor polisi, silakan. Aku siap. Aku nggak akan lari. Reno membuka pintu kamar. Besok pagi, aku akan lapor. Malam ini aku pulang. Kalian pikirkan baik-baik apa yang mau kalian akui nanti. Karena aku nggak akan diam lagi. Ia keluar kamar, menutup pintu keras-keras. Langkah Reno di lorong hotel berat. Tapi hatinya sudah mantap. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun di dalam kamar, setelah Reno pergi, Pak Hadi menatap Vina dan berkata dengan suara lirih. Dia belum tahu semuanya, kan? Vina hanya terdiam. Malam itu Reno menyetir pulang dalam diam. Hujan belum juga reda. Pandangan matanya buram bukan hanya karena tetesan air di kaca, tapi juga air mata yang ia tahan sejak dari hotel. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, amarah, dan rasa muak yang belum bisa ia urai satu persatu. Sesampainya di rumah, Reno langsung masuk ke kamarnya. Ia melemparkan jaket ke lantai, lalu duduk di ujung ranjang dengan kepala tertunduk. Tangannya menutupi wajah, napasnya berat, dada sesak. Semua kenangan indah bersama Vina perlahan hancur di pikirannya. Bayangan senyuman Vina, kehangatan pelukannya, tawa mereka saat menonton film di malam minggu, semua terasa seperti kebohongan belaka. Dan yang paling menyakitkan, semua itu hancur bukan karena orang asing, tapi karena mertua yang selama ini ia hormati. Reno tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi, menatap kosong ke arah dinding sambil memegang ponsel.
Pagi harinya, saat matahari baru muncul, Reno mengambil keputusan. Ia bangkit, mengganti pakaian, lalu mengendarai mobil ke kantor polisi. Chapter 3. Lanjutan. Di ruang pelaporan, Reno menjelaskan semuanya dengan detail. Petugas polisi yang mendengarnya sempat terdiam beberapa kali, menuliskan setiap informasi dengan serius. "Apa Anda punya bukti, Pak?" tanya salah satu penyidik. Reno mengangguk. Ia menunjukkan bukti transfer ke hotel, foto kamar hotel yang ia ambil diam-diam semalam, dan nama check-in atas nama Vina Hadi. Ia juga menjelaskan kondisi saat ia membuka pintu dan mendapati keduanya di kamar mandi. "Baik, Pak. Kami akan tindak lanjuti laporan ini. Tapi kami butuh pernyataan dari korban langsung juga." Reno mengangguk. "Saya akan pastikan istri saya mau bicara." Setelah dari kantor polisi, Reno tidak langsung pulang. Ia melajukan mobil ke tempat yang tak pernah ia datangi sejak menikah dengan Vina, rumah lama ibu angkatnya di luar kota. Ia merasa harus bicara dengan seseorang yang pernah mengenalnya sejak kecil. Sesampainya di rumah itu, seorang wanita tua menyambut di teras. Matanya langsung berkaca-kaca melihat Reno. "Reno? Astagfirullah. Kamu kesini?" Reno tersenyum lelah. "Bu, saya butuh bicara. Ada hal penting." Mereka duduk di ruang tamu. Reno menceritakan semua yang terjadi, dari awal sampai akhir. Wanita itu, Bu Asnah, mendengarkan dengan saksama, sesekali menutup mulutnya karena kaget. Setelah Reno selesai bercerita, Bu Asnah menatapnya lama. "Aku sudah lama curiga sama Pak Hadi," ucapnya tiba-tiba. "Dulu waktu kamu baru pacaran sama Vina, aku pernah lihat dia antar jemput anaknya tapi selalu pelukannya terlalu aneh. Ada sesuatu yang gak wajar. Tapi aku pikir, mungkin cuma rasa sayang ayah ke anak. Aku gak berani tuduh." Reno mengangguk. "Aku juga pernah lihat mereka terlalu dekat. Tapi kupikir itu cuma hubungan ayah dan anak." Bu Asnah menatap Reno dalam-dalam. "Kamu tahu nggak, dulu waktu kamu kecil, ayahmu juga pernah nyaris kehilangan kendali. Tapi ibumu marah besar, lalu pisah tempat tidur. Sejak itu kamu ikut sama aku." Reno kaget. "Maksud ibu, ayahku juga?" Bu Asnah menghela napas. "Waktu itu aku cuma disuruh jaga kamu. Tapi aku dengar bisik-bisik keluarga. Ada kemungkinan kelainan itu menurun. Dan waktu aku tahu kamu menikah sama anak Pak Hadi, jujur aku khawatir." Reno berdiri. "Berarti, ini bisa jadi warisan kelainan dalam keluarga? Dan Vina, dia korban. Tapi juga mungkin menyimpan sesuatu yang lebih gelap." Bu Asnah mengangguk pelan. "Aku nggak bisa nuduh siapa-siapa, Nak. Tapi kamu harus siap kalau nanti yang kamu temukan lebih gelap dari yang kamu bayangkan." Sore harinya, Reno kembali ke rumah. Vina belum pulang. Tapi di meja makan, ada secari kertas tertulis tangan. "Reno, aku pergi untuk sementara waktu. Aku butuh menenangkan diri. Aku nggak tahu apakah kamu masih bisa melihat aku sebagai istrimu setelah ini. Tapi aku janji, aku akan kembali dan bicara jujur. Ada satu hal yang kamu belum tahu, yang harus aku ceritakan langsung. Tunggu aku. Vina." Reno meremas kertas itu. Di benaknya, ia tahu cerita ini belum berakhir. Bahkan, baru saja dimulai. Ia tidak tahu apakah yang akan datang adalah pengakuan atau kehancuran total. Namun saat ia menatap meja, ia baru sadar satu hal. Dompet Vina masih di rumah. Dan dari dalam dompet itu, ia menemukan kartu akses hotel yang berbeda. Bukan hotel tempat ia temui mereka semalam, tapi hotel lain yang terletak di pinggiran kota. Hotel yang sama sekali tidak pernah disebut oleh Vina. Hari itu langit mendung seperti tak rela melepaskan awan hitam. Reno memarkir mobilnya di depan sebuah bangunan tua 3 lantai di pinggiran kota. Di tangannya, ia menggenggam kartu akses hotel yang ia temukan di dompet Vina beberapa hari lalu. Tempat itu jauh dari pusat kota, bahkan tidak terdaftar di aplikasi pemesanan hotel manapun. Hotel itu seperti bangunan yang sengaja dilupakan orang. "Sini,
Tidak ada resepsionis. Hanya satu pria tua duduk di pojok ruangan sambil memantau CCTV yang sudah buram gambarnya. Reno menunjukkan kartu akses itu. Pria tua itu hanya menunjuk ke arah tangga besi di ujung lorong, lalu kembali diam. Dengan napas tertahan, Reno menaiki tangga ke lantai 3. Kartu akses itu hanya bisa digunakan untuk membuka satu kamar paling ujung, kamar 310. Pintu terbuka dengan suara pelan. Tidak ada suara dari dalam. Di dalam kamar, Reno melihat Vina duduk di kursi dekat jendela. Rambutnya terurai, matanya sembab. Di meja kecil depan jendela ada satu album foto, satu amplop coklat, dan rekaman suara dalam bentuk perekam lama. "Reno," ucap Vina lirih. "Sebelum kamu bilang apa-apa, dengerin dulu ini." Ia menyalakan rekaman itu. Dari alat itu, terdengar suara perempuan. Suara ibu kandung Reno sendiri. "Kalau kamu denger ini, artinya aku sudah nggak bisa cerita langsung ke kamu, Nak. Tapi kamu harus tahu, ayah kamu dan Pak Hadi, mereka kakak beradik. Tapi saat kecil, mereka sama-sama dikirim ke panti sosial karena masalah kelainan mental yang berkaitan dengan trauma keluarga. Aku sembunyiin semua itu karena kamu masih kecil waktu itu. Kamu dan Vina sebenarnya sepupu. Tapi lebih dari itu, kalian tumbuh di bawah bayang-bayang keluarga yang gak pernah sembuh. Luka itu gak pernah ditangani." Reno membeku. Tangan Vina gemetar. "Aku temuin semua ini waktu bersihin gudang rumah mama kamu. Ren, aku selama ini juga bingung kenapa hidup kita selalu dibayangi rasa takut. Ternyata, semua berawal dari atas kita." Vina membuka album foto itu, menunjukkan potret masa kecil ayah Reno dan Pak Hadi, dua anak kecil di seragam rumah sosial, dengan tatapan kosong. Hubungan terlarang ini bukan dimulai dari kita, tapi diwariskan. Karena nggak ada yang pernah berani cerita. Reno jatuh terduduk. Dunia seperti berhenti berputar. Setelah beberapa menit, Vina menghela napas. "Aku akan serahkan semua ini ke polisi. Aku sudah buat laporan. Ayahku sedang ditahan sekarang. Dan aku juga siap diperiksa. Tapi yang paling penting, aku minta maaf ke kamu, Ren. Aku tahu, aku nggak bisa kembali jadi istrimu." Reno menatap Vina. Luka itu dalam, tapi di sudut hatinya, ada secuil pengertian yang mulai tumbuh. Ia berdiri. "Aku nggak tahu masa depan kita akan kayak apa. Tapi hari ini, kita harus putus siklus ini." Vina mengangguk. Mereka keluar dari kamar itu bersama, meninggalkan hotel tua dan kenangan kelam yang selama ini tersembunyi.